Sebenarnya saya taklim di Al-Muhajirin ini sedikit bergetar, Ibu. Apa pasalnya? Karena belum juga melangkah pada masalah ma'rifah. Ternyata di sini sudah benar-benar ada ahlul ma'rifah yang benar-benar ahlul ma'rifah. Namun insya Allah hakul yakin berdasarkan hadis kangjeng Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan aliman wa arifan, yang berilmu dan juga ma'rifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pasalnya? Rasulullah SAW bersabda, man mata fi talabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat sedang mencari ilmu, bukan hanya santri, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya siswa, tapi setiap umat Rasulullah SAW yang di dalam qalbunya bergetar rasa semangat untuk menghidupkan majelis-majelis taklim, memakmurkan majelis-majelis zikir, walaupun sudah bermasyarakat, walaupun katakanlah sepekan sekali hadir di majelis taklim, ada mingguan, ada rebuan, ada jumatan dan lain sebagainya, pas lagi semangat-semangatnya kita menemui ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, kata Allah, tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan dalam sedetik pun. Maka subhanallah, suatu saat kita meninggal, man manta fi talabil ilmi, siapa orang yang meninggal di saat sedang mencari ilmu, fa arsalahullahu ala qabrihi, maka Allah akan mengirimkan ke kuburnya orang tersebut. Apa yang dikirimkan oleh Allah? Malakani, dua orang malaikat, yu'allimanihi, yang mengajarkan dua orang malaikat tersebut kepada orang yang baru meninggal tersebut ilmu ma'rifati, tentang ilmu ma'rifah. Kalau ibu belajar di sini agak kurang paham tentang ilmu ma'rifah, nanti di alam kubur nanti kita akan belajar ilmu ma'rifah. Sampai kapan katanya belajar ilmu ma'rifah? Hatta yaumal qiyamah. Subhanallah. Kita belajar SD berapa tahun, Bu? 6. SMP? SMA? Jadi 9 ya. Ditambah S1 4 tahun. Kamu 12 lah. Oh, 12 tahun. S1 4 tahun, jadi S2 2 tahun, jadi S3 3 tahun, jadi 21 aja tahun kita belajar, insya Allah mencapai gelar apa? Doktor. Subhanallah, baru 21 tahun itu ya. Kalau nanti kita diajarkan oleh malaikat, dua malaikat, ilmunya tidak macam-macam, hanya satu jenis, yaitu ilmu ma'rifah. Sampai kapan katanya? Hatta yaumal qiyamati, sampai yaumal qiyamah. Wa ba'athallahu fi qabrihi, dan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan aliman wa arifan, orang yang sangat berilmu dan orang yang sangat ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka ibu hadirin jamaah sekalian, jangan putus-putus semangat kita dalam mencari ilmu, jangan putus-putus dalam memakmurkan masjid, majlis taklim dan majlis zikir, insya Allah. Alhamdulillah. Ini menangkan Al-Mukarram Ustaz Cecep bertambah lama. Hadirin jamaah sekalian, nanam mengkudu di lahan subur, lahan gembur karena dicangkul. Kalau kalbu kita ingin ridho dan tawaduk selalu, maka belum cintailah Allah dan cintai Rasul. Ibu bapak kenapa tahu banget semuanya ya? Alhamdulillah.
Ibu hadirin jamaah sekalian, Boneka Marsha. kenapa cinta Allah dan cinta Rasul kita kedepankan? Karena memang tidak ada sesuatu yang paling istimewa kalau seandainya segala ibadah kita diniatkan karena Allah. Karena Allahnya ada dilandasi dengan rasa cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Tuan Syekh Imam Al-Ghazali bahwa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah cinta menuju cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kita bisa ujug-ujug langsung mencintai Allah tanpa cinta melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'araftu Rabbi illa, istilah titik-titik di bawah ini. Ma'araftu Rabbi illa bimurabbi. Tidaklah mungkin aku mengetahui Allah kecuali melalui guru. Guruku, guru kita semuanya. Yang paling utama siapa? Nggak ada yang jawab ini. Guru kita yang paling utama siapa? Rasulullah. Baru sampai Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sekali lagi, guru utama kita semuanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memiliki sahabat meninggal semuanya, dilanjutkan perjuangan dan dakwahnya oleh para tabi'in. Para tabi'in mengajarkan kepada khalayak ramai sampai tiba ajalnya, maka dilanjutkan oleh tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in yang termasuk ulama salafin semuanya pada meninggal karena sudah ajalnya, kemudian dilanjutkan dakwah dan pengajarannya oleh ulama khalafin atau ulama yang meninggal setelah 200 tahun meninggalnya Rasulullah SAW. Dan ulama khalafin dilanjutkan oleh ulama kontemporer. Ulama kontemporer oleh para kiai, oleh para asatidz, oleh para ustadz, dan para santri sekalian, sampai kepada kita sekalian. Alhamdulillah, semua ilmu yang kita dapatkan semuanya berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak ibu ungkapan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan banyak-banyak membaca sholawat. Subhanallah, ada sholawat yang khususiyah untuk menyampaikan rasa cinta kita dan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya, subhanallah, redaksi sholawat ada ratusan ibu. Paling yang kita baca ada puluhan, ada belasan, ada satuan, ada. Pernah ditanyakan ibu hadirin jamaah sekalian kepada seorang ulama besar bahwa pangersa redaksi sholawat kan banyak katanya. Ada redaksi yang mengungkapkan fadilah, bahkan kalau seandainya ada redaksi sholawat yang sebanyak orang makhluk Allah di muka bumi ini, subhanallah, saking banyaknya fadilah. Ada yang mengungkapkan redaksi sastra, ada yang mengungkapkan fadilah, keutamaan dan lain sebagainya. Namun kira-kira mana yang termaksud sholawat yang paling utama? Maka yang paling utama sudah jelas, ialah sholawat yang kita istiqomahkan. Apa itu diantaranya? Apa? Sholawat Ibrahimiyah. Subhanallah, sholawat Ibrahimiyah, jangankan kita para pecinta majelis taklim ya, anak-anak TK membaca tidak sholawat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina
fil alamina innaka hamidum majid. Maka di dalam surah Tijanud Darori, bahwa yang paling disenangi ahabbu minas sholawat, yang paling disenangi sholawat, yakni sholawat Ibrahimiyah. Karena saking cintanya kita kepada sholawat Ibrahimiyah, maka itu dijadikan salah satu rukun di dalam sholat. Jadi sholawatnya adalah rukun, tapi sholawat yang paling disenangi adalah sholawat Ibrahimiyah, yang kalau seandainya tidak ada pembacaan sholawat, maka sah tidak sholatnya? Tidak. Maka insya Allah dengan adanya kewajiban kita membaca sholawat di dalam sholat, insya Allah mudah-mudahan menjadi keistiqomahan kita di luar sholat, tetap membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan salam kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga sahabat semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, setelah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkah berikutnya adalah yang paling utama, yaitu mencintai Allah. Setelah cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, ya. Nah, ada satu ibarat dari para ulama untuk mendapatkan cinta dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Kangjeng Nabi bahwa suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang beribadah. Malam-malam dia mulai setelah sholat, membaca Quran, zikr dan lain sebagainya, tiba-tiba Siti Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Wahai Rasul, bukankah engkau sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah pintu surga sudah terbuka untukmu? Dan bukankah pintu neraka sudah tertutup rapat-rapat untukmu, wahai Rasul? Kenapa engkau masih berbuat seperti ini, wahai Rasul? Ibadah tiada henti-hentinya, bahkan engkau menangis sejadi-jadinya, bahkan kualitas dan kuantitas ibadahmu sedemikian hebatnya. Maka apa kata Rasul? Afala akuna minasyakirin ya Aisyah. Tidakkah engkau senang, wahai Aisyah, aku menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sebagai apa? Kewajiban. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai yang jawab cuma 3,5 orang. Rasul tidak pernah meniatkan di dalam kolbunya bahwa ibadah sebagai kewajiban, tidak pernah. Tapi Rasul lebih dari itu, yakni mengiktikadkan bahwa seluruh ibadah beliau itu sebagai sebuah kebutuhan. Ibu, beda nggak kewajiban dengan kebutuhan? Beda. Bagaimana perbedaannya? Misalkan saya gitu ya, saya wajib untuk bekerja, betul? Karena wajib untuk bekerja, tiba-tiba di luar rumah hujan. Ketika keluar untuk ke tempat kerja, saya menggerutu atau asik hujan gitu nggak? Tidak ya, karena itu kewajiban. Kalau enak-enak kalau lagi hujan, enak-enaknya apa? Sama aja dengan itu ya. Tapi kalau kebutuhan, misal kita semuanya, misalkan ini ya, bapak-bapak ya, bapak-bapak waktunya makan siang nih, tapi tiba-tiba ibunya ada keperluan, entah itu pengajian atau ada arisan atau lain sebagainya. Bapak nunggu dulu ibu pulang ke rumah atau bapak langsung beli aja ke warung? Beli ke warung. Karena makan adalah sebuah
kebutuhan ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan di awal prolog ini kita mengiktikadkan bahwa kewajiban kita, bahwa seluruh ibadah kita adalah kebutuhan. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, di dalam Al-Hikam hikmah yang nomor 50, subhanallah, betapa kita melihat keadilan dan anugerah Allah Subhanahu wa taala tiada terbatas dan tiada terkira. Kenapa? Beliau menyatakan la saghirata illa idza qabalataka adaluhu. Tidak ada amal yang kecil kalau kita dihadapkan dengan keadilan Allah. Bagaimana maksudnya? Kok tidak ada yang kecil? Tidak dianggap ibadah yang amal yang kecil? Subhanallah, ibu hadirin jamaah sekalian. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, terkenallah sebuah keluarga yang kepala keluarganya jadi bromocorah. Apa itu bromocorah? Pokoknya jeger-jeger lah gitu ya. Jegernya jeger. Segala macam kemaksiatan dia lakukan, segala macam kebrutalan dia lakukan, tapi tidak sedikit pun amal kebaikan dia laksanakan. Subhanallah, masyarakatnya resah, keluarganya malu, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa keluarga itu keluarga berantakan. Sampai pada akhirnya masyarakatnya memutuskan untuk mengusir dia dari kampungnya. Bahkan keluarganya, orang yang paling dekat dengan dia, mengusir karena malu terhadap masyarakat. Subhanallah, apa yang dia lakukan bertahun-tahun? Atau maksiat ya, bertahun-tahun tiada hari tanpa maksiat, tiada hari tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya seluruh kehidupannya 99,99999% itu adalah kejahatan. Nah, di saat dia terusir dalam keadaan terhina, dia bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kalau seandainya orang sekampungku mengusirku ya Allah, bahkan keluargaku mengusirku, bahkan nabimu yang katanya orang soleh menganggap aku orang yang tidak berarti sama sekali, kepada siapa lagi aku memohon ampunan selain kepadamu ya Allah. Subhanallah. Perhatikan ucapannya. Ucapannya beliau mengharap kepada siapa? Kepada Allah. Dan di saat beliau mengharap kepada Allah, satu-satunya yang diharapkan di saat tidak ada orang lain yang mengharapkan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya. Singkat cerita, dikabarkan orang itu meninggal. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, di kampung, di gurun pasir itu ada waliku yang sangat aku kasihi. Silahkan urus pemakamannya dan sholatkan dia sebagaimana mestinya. Ini perlu diperhatikan ya. Sholat kira-kira di zaman Nabi Musa sudah ada belum? Sudah. Cuma hanya disyariatkan kepada para nabinya, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Isra wal Mi'raj barulah disyariatkan kepada hambanya. Balik lagi kepada cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dikabarkan oleh Allah ada seorang wali Allah yang sangat dikasihi yang meninggal di gurun pasir. Karena itu adalah perintah Allah, dengan sangat terburu-buru Nabi Musa alaihissalam hendak memuliakan jenazahnya tersebut. Pas dilihat, ternyata ini adalah sampah masyarakat yang selama ini berbuat onar. Bahkan keluarganya itu sudah mengusirnya. Kemudian beliau munajat, ya Allah, apa rahasia dibalik semua ini ya Allah, sehingga orang yang bejat seperti itu engkau anggap sebagai wali yang sangat terkasih? Maka Allah menurunkan firman-Nya, wahai Musa,
di saat orang-orang mengusir dia dalam keadaan terhina karena senantiasa berbuat kejelekan dan berbuat keonaran, dia berharap hanya kepadaku, dan di saat itulah aku ibarat kata luluh hatiku untuk mengampuni dia, bahkan menurunkan rahmat kepada dia. Subhan la saghirata idza qabalataka adluhu. Tidak ada amal yang kecil kalau seandainya dihadapkan kepada keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi amalnya kira-kira apa yang baik? Amalnya hanya berharap ampunan Allah Subhanallah. Kalau kejahatannya apa saja itu? Apa saja dari pihak penjajahan Z saja banyak gitu ya. Subhanallah, tidak ada amal yang kecil bagi Allah kalau seandainya dihadapkan dengan kemahaadilan Allah Subhanahu. Ada lagi satu kisah yang menyatakan ada seorang, sama ini jegernya Mas Jeger, ada seorang jeger bahkan pembunuh yang sudah membunuh 99 orang. Saat itu hatinya ingin bertobat, bosan cenah ngabunuh we jelema katanya. Datanglah kepada pemuka agama lain. Wahai Tuan, saya ingin bertobat. Katanya karena dia non muslim. Baik, mudah-mudahan Tuhan akan mengampuni. Lalu dosa apa yang telah engkau lakukan? Saya dosanya banyak banget. Wahai Tuhan, saya telah membunuh 99 orang. Wah, kamu tidak akan pernah diampuni oleh Tuhanmu. Karena marah itu si pembunuh, akhirnya ditusuklah itu si pemuka agama. Jadi genaplah dia membunuh 100 orang. Kemudian datanglah kepada ulama Islam yang dengan penuh kelembutan, ulama itu menyatakan, insya Allah Allah akan mengampunimu selama engkau bertobat secara taubatan nasuha. Maka dia betul-betul menyesali perbuatannya, kemudian berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi dan akan mengazamkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuma saran sang ulama tersebut adalah, karena ini engkau akan berhijrah, sebaiknya engkau menghindari tempat yang dimana di situ terjadi kemaksiatan dan kemaksiatan yang pernah engkau lakukan. Kemudian menujulah kepada tempat yang baik. Tempat yang baik mana? Sudah pasti Makkah Al-Mukarramah sambil engkau berhaji. Kemudian dia berjalan menuju ke Mekah untuk melaksanakan haji. Bertobatlah gitu ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertengahan jalan, subhanallah, takdir Allah lain. Maksud hati ingin bertobat kepada Allah melalui Ka'bah Al-Mukarramah dan para ulama yang ada di sana, tapi di pertengahan jalan dia meninggal. Kemudian ibarat kata malaikat rahmat dan malaikat azab berebut. Ini milik saya, akan saya gendir kepalanya, kata malaikat azab. Ini milik saya, rahmat, dia sedang menuju ke Mekah. Akhirnya diukurlah jarak antara rumah dengan Mekah Al-Mukarramah. Ternyata beberapa meter lebih mengarah kepada arah Ka'bah. Subhanallah. Dia sudah bertobat belum? Sudah mengamalkan kebaikan-kebaikan belum? Belum, hanya bertobat saja ya. Ibarat kata kita menghadapi bulan puasa. Senang nggak kita menghadapi bulan puasa? Senang. Sudah berpuasanya belum? Belum. Tapi subhanallah, orang yang bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa terbebas dari api. Subhanallah. Padahal sudah mengamalkan puasanya belum? Sudah sahurnya belum? Sudah tarawihnya belum? Cuma apa aja? Cuma senengnya aja. Subhanallah ya. Dua orang ini pun hanya sekedar menyesal, bertaubat nasuha, dan taubatnya kepada Allah benar-benar akan dilaksanakan, sementara kebaikan-kebaikannya belum terlaksana. Tapi Allah dengan segala kemahaadilannya mengangkat derajat orang tersebut sehingga masuk ke dalam jajaran orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanallah. Kemudian di balik semua itu ada lagi yang dikalamkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa itu katanya? Wala kabirota
dan tidak ada amal yang besar idza wajahaka fadluhu, apabila dihadapkan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Masih di zaman Nabi Musa alaihissalam, ibu hadirin jamaah sekalian, dikisahkan bahwa salah satu umat Nabi Musa alaihissalam usianya panjang-panjang. Nabi Musa aja usianya berapa tahun? Nabi Musa usianya berapa tahun? Yang hafal hanya Nabi Adam saja ya? Nabi Adam berapa tahun? Belum tahu juga ya. 1000 tahun. Kalau Nabi Musa alaihissalam 900 tahun. Kalau Nabi Nuh 850 tahun. Subhanallah. Ini kisahnya tentang umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa alaihissalam ada yang berusia 400 tahun. Dia beribadah selama 400 tahun, mengasingkan diri di suatu tebing yang makannya hanya apa yang tumbuh di danau tersebut, di daratan tersebut, minumnya dari alam, dan tidak pernah bertemu dengan seorang pun, yang dalam artian tidak pernah berbuat maksiat. Selama 400 tahun dia beribadah. Singkat cerita, katakanlah dia meninggal. Ketika meninggal, ditanya, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, dengan apa engkau akan masuk surga?" Kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kepedeannya dia menyatakan, "Ya Allah, selama 400 tahun aku beribadah kepadamu. Selama itu pula aku tidak pernah berbuat maksiat kepadamu, karena tidak ada orang yang aku temui hanya siang, malam, pagi, sore beribadah kepadamu ya Allah. Maka saya akan masuk surga pasti dengan amalku yang banyak itu." Perhatikan di sini. Nah, wala kabirata illa wajhaka fadluhu. Tidak ada amal yang besar kalau kita dihadapkan dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata, mohon maaf ya, Allah tersinggung. Kenapa? Dia dengan pedenya menyatakan bahwa masuk surga dengan amal ibadahnya. Kemudian kata Allah, malaikat, coba timbang kebaikan dan keburukan orang ini, mana yang lebih banyak. Ketika malaikat menimbang, hanya 1 biji mata, bukan 2 ya, hanya 1 biji mata, ternyata ibadah yang selama 400 tahun itu belum cukup untuk membayar harga dengan kenikmatan 1 biji mata. Apatah lagi dengan 2 mata, apatah lagi dengan hidung, apatah lagi dengan telinga, apatah lagi dengan lisan, apatah lagi dengan semuanya. Subhanallah, berapa ribu tahun kenikmatan Allah harus dibayar. Subhanallah, tidak akan pernah terhitung. Maka ketika kita dihadapkan dengan hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata, la yadkhulu amaluhul jannah, wala yujirahu minan nar. Tidaklah seseorang akan dimasukkan ke dalam surga karena amal ibadahnya. Wala yujirahu minan nar, dan tidak pula dia dihindarkan dari api neraka dengan amal ibadahnya. Lalu dengan apa? Para sahabat heran dengan ucapan Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, "Wa kaifa anta ya Rasul?" Bagaimana dengan engkau wahai Rasul? Bukankah ibadahmu luar biasa itu? Hatta anak, kata Rasulullah SAW, saya pun sama. Tidak ada satupun ibadah-ibadah saya yang memasukkan saya ke dalam surga, kecuali ini. Kecualinya apa? Illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi semuanya Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tidak ada amal kita yang masukkan kita ke dalam surga, dan tidak ada pula amalan yang seharga dengan penolakan kita terhadap neraka. Berarti semuanya juga layak masuk neraka atau mungkin tertolak masuk surga, betul? Kecuali apa tadi katanya? Illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan
amal ibadah yang kita laksanakan hari ini dan seterusnya, bahkan ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan, semuanya dilandaskan untuk rahmat dan ridho Allah. Maka ada satu ikhtiar kita dari munajat para ulama untuk menyatakan amal ibadah kita supaya betul-betul berdasarkan rahmat dan ridho Allah. Apa itu? Ilahi, ya Allah, hanya Engkaulah yang aku maksud. Terus, dan keriduanmu ya Allah yang kami cari. A'tini, oleh karena itu ya Allah, karena aku mengharapkan ridhomu, dahnya aku mengharapkan zatmu. A'tini mahabbataka wa ma'rifata, hunjamkan ke dalam dada kami semuanya rasa cinta dan makrifat kepadamu. Tadi diawali dengan pembahasan tentang makrifah karena ada Ustadz Cecep Ahlul Makrifah, dan pembahasan kita dengan cinta, pembahasannya pun subhanallah diakhiri dengan makrifat dan cinta. Ilahi anta maqsudi warillahu matlubi a'tini mahabbataka wa makrifata. Insyaallah, mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Allah memberikan istiqomahan kepada kita sekalian untuk melandaskan ibadah kita semata-mata karena